Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Billy Nopal dari kelompok 2 ingin mewawancarai tentang bagaimana cara pembenihan ikan dan bagaimana cara merawat ikan tersebut sama Cianya sama Fernanda Nurwan dari SMK PGMI dan akan mempresentasikan ini wawancara buat cara budidaya ikan. Ini ada ikan pelatih dua jenisnya ya. ya. Ya bagaimana caranya? Cara memilih ikan yang berkualitasnya bagaimana? Cara memilih ikan berkualitas. Kalau di sini dari sirip atas ya, dari fin kelihatan udah rapi. Dan kalau mau rapi gondrong ya ke atas munculnya itu masuk kualitas yang bagus. Kalau dari kontes penilaian dapat paling 65 dari penilaian poin. Nah dari ekor kalau ada double tail itu dapat 56. Cara proses perkawinan kayak ikan patik ini gampang. Paling perbedaan jantan betina, ada jantan di bawah sirip ada lengkungan kayak jarum, dan kalau betina ada lengkungan kayak kipas. Ya. Itu cara pembedaan jantan dan betina. Terus kalau biasanya kan ikan cara mencegah dari jamur paling gitu gimana dari Dari penyakit? jamur kita harus jaga dulu kualitas air. Kualitas air dulu. Ya. Lihat dulu airnya. Kalau air ada butak kayak gitu, harusnya pakai air sumur. Sumur lebih bagus dari air PDAM. Terus kalau semisal ikan sudah terkena penyakit, misal jamur, cara mengobatinya gimana? Kalau ikan ketengah jamur, pada umumnya penyakit ikan itu jamur white spot. White spot itu dari kualitas pH air. pH air rendah, nggak stabil. Kalau pencegahannya itu pakai obat yang namanya akriklavin HCl sama garam ikan. Lalu dari ikan yang sakit itu harus dikarantina pakai obat tersebut. Nah kalau udah gitu tinggi airnya harus sedikit dari perbandingan sebelumnya, harus sedikit. Kalau bisa pakai pemanas air. Suhu yang hangat. Lalu setiap hari lihat kondisi ikan. Dari ikan karantina jangan dikasih makan. Jangan Minimal puasa seminggu aja. Dari perbedaan seminggu lihat kondisinya. Kalau udah parah makin parah, ya itu kan perbandingannya hidup atau mati lah intinya. Jadi buat karantina ini minimal seminggu. Kalau seminggu udah sehat, ganti karantina lagi pakai air baru. Kalau bisa pakai air galon mineral. Siapkan lagi seminggu pakai obat lagi. Nah kalau udah seminggu dari obat lagi jangan pakai pemanas. Tapi harus di outdoor. Pakai sinar matahari. Apa lagi? Kalau air dari PDAM cara menetralisir si pH-nya itu gimana? Buat PDAM menetralisir pH air kan udah harus diendapkan dulu. Minimal air didiamkan 2 malam. Setelah itu pakai garam ikan terus isi air baru dari sumur kalau bisa buat tercampur, diamkan lagi semalam baru kasihkan. Terus kalau ikan stres itu gimana? Kalau ikan stres harusnya pakai tanaman air. Tanaman air. Kunci utama tanaman air buat menetralkan dari alam aslinya. Terus kalau pengawinan gagal, apakah ganti jantan atau bagaimana? Kalau berganti itu dari faktor birahi. Kalau mau birahi ikan harus pakai pakan utama adalah cacing sutra. Cacing sutra kan ada cacing yang kecil ya. Pas buat ikan. Nah kalau pakai pelet ada mengandung nggak banyak protein yang tinggi, harusnya pakai cacing sutra. Kalau nggak cacing sutra pakai kutu air.
butuh air. butuh air. Terus kalau semisal perkawinan sudah berhasil, itu sudah mengeluarkan telur, terus masa pengeluaran telur sudah beres, apakah si betina dan si jantan harus tetap disatuin atau bagaimana? Kalau udah di breeding, kalau ikan udah positif hamil, dipisah karantina lagi ke akuarium yang baru. Kalau ada perbandingan dari pemijahan, perbandingan 1 jantan 2 betina. Kalau betina dua-duanya udah positif hamil, pisahin ke akuarium yang terpisah dari jantan. Lalu diamkan selama paling 2 mingguan. 2 mingguan kalau udah buncit besar perutnya, kasih tanaman air buat buat anak ikan apa namanya, bersembunyi. Nah, kalau udah ikan keluar dari perut betina ke perut induk, diamkan aja satu malam langsung bisa aja sama induknya, karantina lagi anaknya. Nah, untuk pakan dari anakan bisa pakai kutu air, artemia atau infusoria buat dari daun pisang yang kering, didiamkan di air yang bekas ikan. Nanti ada pakan-pakan untuk anak ikan. Nah, terus kalau pengasihan pakannya sehari berapa kali? Untuk pengasihan pakan bisa dari sehari 2 kali, atau sehari sekali, buat ikan biar menahan lapar dikit, buat kesehatan ikan. Kalau untuk tempatnya gimana? Buat tempat pakai tempat yang kecil juga bisa, minimal tempat ukuran 30-25 buat breeding. Buat breeding, buat pemeliharaan minimal kalau pakai akuarium ukuran 40 sama 30. Perbandingan ikan minimal 10 ekor. Buat di akuarium ukuran 40-30. Kalau sirkulasi air, penggantian airnya gimana? Berapa hari sekali? Buat gantian air, kalau kita lihat dulu dari airnya. Kalau air mengandung banyak partikel kecil-kecil dan ada kotoran di bawah, kita sedot aja di sifon namanya. Sifon buat menetralkan lagi airnya. Kalau udah sifon bersih kayak gini lah, yang bersih gak ada kotoran sedikit, paling sedikit lah, tambahin air paling berbandingan dari sebelum air menyurut. Kalau air segini jurutnya, tambahan paling minimal 2 liter dari sebelumnya. Terus berapa lama kalau si induk ikan itu sampai mengeluarkan anak? Dari betina mengeluarkan anak paling lama itu 15 hari, paling 15 hari. 2 minggu Ya, 2 minggu. Iya. Kurang paling. Mungkin cukup sekian hasil wawancara bersama pakarnya. Terima kasih ya atas bantuannya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Pengen sama ininya ya, yang buat telurnya, yang betina sama jalur. Tapi mau pertandingan 3 atau 1 jodoh aja? Ada 1 jodoh gitu. Mau jodoh.